Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Manajemen 4A, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari, akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Operasional, yaitu tentang manajemen proyek dengan dosen pengampu Bapak Adi Trisna Wahyudi, SOS MM. Dan sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, Lailil Magnin. Yang kedua, Mira Duroto Nasihah. Yang ketiga, Yunita Rahma Hidayati. Yang keempat, Fani Dwi Juli Muzaki. Dan yang terakhir, Muazib Dwi Arista. Dengan pembahasannya yaitu tentang pengertian manajemen operasi, arti manajemen operasi, fungsi manajemen operasi, kegiatan operasi barang dan jasa, arti manajemen proyek, pengendalian proyek, teknik dan manajemen proyek, dan jadwal proyek. Manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi, kegiatan membuat barang dan jasa terjadi di semua sektor organisasi. Kegiatan produksi terlihat pada perusahaan manufaktur. Kita dapat melihat dengan jelas membuat barang nyata seperti lemari, terigu, TV, dan lain-lain. Sedangkan pada organisasi lain yang tidak memproduksi barang nyata, fungsi produksi atau operasi mungkin tidak terlalu terlihat. Misalnya, jasa transportasi, transaksi yang terjadi di bank, dan bahkan perguruan tinggi. Selanjutnya, arti penting manajemen operasi produksi. Manajemen operasi produksi dikatakan penting karena merupakan salah satu fungsi utama dari fungsi organisasi lainnya. Semua organisasi membutuhkan fungsi ini untuk memenuhi permintaan produksi di pasar. Kemudian produk dipasarkan oleh tenaga pemasar yang di bawah naungan manajer pemasaran dengan kerjasama yang baik dengan bagian produksi. Manajer pemasaran dapat mengenal produk baru dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi waktu pesanan konsumen atau pelanggan. Sumber daya manusia terbanyak berada pada bagian operasi produksi. Oleh karena itu, seorang manajer harus mampu memahami cara kerja bagian produksi, supaya mampu mengarahkan sumber daya manusia tersebut agar dapat bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen operasi. Yang pertama yaitu keuangan. Keuangan adalah komponen penting dalam pengelolaan operasional. Penting untuk memastikan bahwa seluruh keuangan telah digunakan sepenuhnya dan dijalankan dengan benar untuk memastikan penciptaan barang dan jasa yang dioptimalkan. Yang kedua yaitu strategi. Banyak strategi bisnis termasuk konfigurasi rantai pasokan, penjualan, kapasitas untuk menyimpan uang, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal. Yang ketiga yaitu operasional. Fungsi manajemen operasi berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua aktivitas dalam perusahaan. Yang keempat yaitu desain produk. Dengan teknologi baru yang tersedia, penjualan produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama pengelolaan operasional adalah memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar serta memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya nomor 5, yaitu pertahankan kualitas. Manajemen operasional harus memastikan kualitas produk yang lebih baik. Tim manajemen operasional harus mengerjakan manajemen kualitas produk atau jasa dan harus mengawasi semua tugas. Jika ada cacat yang ditemukan, tim harus mengambil langkah untuk memperbaiki cacat tersebut. Kemudian yang keenam, prediksi. Dalam pengelolaan operasional, prediksi dapat memperkirakan permintaan konsumen yang berkorelasi dengan produksi melalui pembuatan jumlah produk yang akurat yang dibutuhkan dalam waktu tertentu. Kegiatan operasi untuk barang dan jasa ada 3. Yang pertama yaitu marketing, memperkenalkan suatu produk dan jasa. Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa aktivitas mulai dari promosi, distribusi, dan penjualan hingga strategi pengembangan strategi. Yang kedua, produksi.
yaitu suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga manusia, bahan, dan peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna atau bernilai lebih. Yang ketiga, finance, yaitu hanya bertugas untuk memproses dan mengelola laporan keuangan dan mencatat transaksi dari bisnis. Pentingnya manajemen proyek. Dalam situasi sekarang, perusahaan perlu menjaga agar pencapaian yang diperoleh dalam pelaksanaan proyek tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selain itu, pencapaian tujuan proyek maka harus memperhatikan batasan waktu, biaya, lingkup pekerjaan dengan memanfaatkan resource yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam pelaksanaan proyek, terdapat juga proses tawar-menawar antara berbagai pembatas. Jika kualitas hasil ingin dinaikkan, akan membawa konsekuensi kenaikan biaya dan waktu. Sebaliknya, jika biaya ditekan agar lebih murah dengan waktu pelaksanaan tetap sama, maka konsekuensinya adalah kualitas bisa turun. Pengendalian proyek. Proses pengendalian proyek dapat diuraikan menjadi langkah-langkah berikut. Menentukan sasaran. Sasaran pokok proyek adalah menghasilkan produk atau instalasi dengan batasan lingkup anggaran, jadwal, dan mutu yang telah ditentukan. Sasaran ini dihasilkan dari satu perencanaan dasar dan menjadi salah satu faktor pertimbangan utama dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi atau membangun proyek. Menentukan standar dan kriteria. Dalam usaha mencapai sasaran secara efektif dan efisien perlu disusun suatu standar, kriteria, atau spesifikasi yang dipakai sebagai tolak ukur untuk membandingkan dan menganalisis hasil pekerjaan. Merancang sistem informasi. Suatu sistem informasi dan pengumpulan data yang mampu memberikan keterangan yang tepat, cepat, dan akurat. Sistem ini diperlukan untuk kegiatan-kegiatan dan mengolahnya menjadi suatu bentuk informasi yang dapat dipakai untuk tindakan pengambilan keputusan. Mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan. Langkah ini berarti mengkaji segala sesuatu yang dihasilkan oleh kegiatan. Di sini diadakan analisis atas indikator yang diperoleh dan mencoba membandingkan dengan kriteria dan standar yang ditentukan. Hasil analisis ini penting karena akan digunakan sebagai landasan dan dasar tindakan pembetulan. Mengumpulkan data dan informasi pada akhir suatu kurun waktu yang ditentukan. Diadakan pelaporan dan pemeriksaan, pengukuran dan pengumpulan data serta informasi hasil pelaksanaan pekerjaan. Agar memperoleh gambaran yang realistis, pelaporan sejauh mungkin didasarkan atas pengukuran penyelesaian fisik pekerjaan. Mengadakan tindakan pembetulan. Apabila hasil analisis menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang cukup hierarki, maka perlu diadakan langkah-langkah pembetulan. Tindakan pembetulan dapat berupa relokasi sumber daya, menambah tenaga kerja dan pengawasan, mengubah metode, cara, dan prosedur kerja atau mengganti peralatan yang digunakan. Dan yang selanjutnya yaitu teknik manajemen proyek. Teknik manajemen proyek adalah suatu metode yang digunakan oleh pelaksana proyek, yaitu kontraktor, untuk membangun sebuah proyek. Terdapat 3 teknik manajemen proyek. Yang pertama yaitu Gantt chart, adalah cara kerja teknik yang menganalisis durasi tiap kegiatan proyek yang akan dikerjakan, atau teknik yang paling umum dan mudah, dan biasanya digunakan untuk proyek yang sederhana. Gantt chart ini berbentuk sejenis grafik batang dan banyak digunakan untuk memonitoring proyek. Tidak hanya itu, Gantt chart ini juga bisa digunakan untuk melihat pihak-pihak mana yang bertanggung jawab atas proyek ini, dan dapat membantu manajer untuk mengawasi kemajuan dari setiap aktivitas proyek. Manfaat dari Gantt chart ini adalah yang pertama, mengukur kemajuan proyek. Hal ini dapat memudahkan untuk memonitoring kemajuan pekerjaan sebuah proyek dan bisa melihat sejauh mana proyek itu mengalami perkembangan. Yang kedua, memanajemen waktu menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab akan diberikan. Dan teknik manajemen proyek yang kedua yaitu PERT, atau kepanjangannya dari Program Evaluation Review Technique, yaitu sebuah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Dan
PERT ini bisa digunakan dalam melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasikan bagian-bagian kegiatan dalam kegiatan suatu proyek. Menurut Soeharto, metode PERT mencakup 3 perkiraan waktu, yaitu yang pertama waktu pesimistik, adalah waktu yang panjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Yang kedua, waktu perkiraan yang paling mungkin atau most likely adalah waktu penyelesaian kegiatan-kegiatan proyek yang paling memungkinkan atau memiliki probabilitas paling tinggi. Dan yang terakhir yaitu waktu optimistik, adalah waktu tercepat yang dapat digunakan untuk melaksanakan presentasi kegiatan dari suatu kelompok proyek. kami. Kurang lebihnya Dan mohon teknik maaf. manajemen Wassalamualaikum proyek yang terakhir warahmatullahi yaitu CPM, wabarakatuh. Atau kepanjangannya dari Critical Path Method, adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. Atau menurut Schroeder dalam Dimyati dan Nurjaman, CPM adalah metode jalur kritis yang menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu biaya linier. Jalur kritis ini maksudnya itu sebuah proyek yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam melaksanakan pembangunannya dan membutuhkan waktu yang relatif cepat. Dan juga makna jalur kritis ini penting bagi pelaksanaan proyek, karena bila terlaksanaannya terlambat, maka akan menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Dan penjelasan yang terakhir yaitu penjadwalan proyek. Secara umum, manajemen proyek besar mencakup 3 fase, yaitu yang pertama perencanaan. Ini meliputi penempatan tujuan, pendefinisian proyek, dan organisasi tim. Yang kedua, penjadwalan. Ini menghubungkan orang, uang, dan supplier ke aktivitas khusus serta menghubungkan aktivitas dengan yang lainnya. Yang ketiga, pengendalian. Dalam hal ini, perusahaan mengawasi sumber dayanya, biayanya, kualitas, dan anggaran. Dalam hal ini juga meliputi revisi atau mengubah rencana dan mengganti sumber daya untuk menepati waktu dan permintaan biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.